Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alem Daun di sini. Kali ini Alem Daun akan membagikan kembali alur cerita dari lanjutan drama Jirisan. Kali ini Jirisan memasuki episode yang ke-7. Episode yang ke-7 dimulai dari Dawon yang memasang kamera di titik yang sudah ditentukan oleh Yigeng. Dia akhirnya sudah memasang semua kamera. Dan terakhir dia tinggal memasang di tempat berdoa Baek Togol. Dawon pun langsung menuju ke daerah itu. Pada saat di daerah hutan murai, tiba-tiba Roh Hyunjo muncul. Dan kamera drone untuk mengawasi Dawon gambarnya tiba-tiba tidak jelas. Dawon melihat dengan jelas Roh Hyunjo yang ada di gunung. Hyunjo seperti sangat ingin berbicara pada Yigeng melalui radio yang dibawa oleh Dawon. Namun apa daya, dia tidak bisa melakukan itu. Dan dia pun terlihat sangat kesepian nih guys. Hyunjo bisa memegang dedaunan, tanah, dan yang lainnya yang berasal dari alam Gunung Jiri. Tetapi dia tidak bisa memegang yang lainnya di luar Gunung Jiri. Setiap kali Hyunjo ingin memegang barang yang bukan berasal dari Gunung Jiri, dia selalu mengalami pendarahan dalam di rumah sakit nih guys. Dawon pun kembali ke bawah memberitahu Yigeng bahwa dia melihat seorang jagawana di Gunung Jiri. Penampilannya dia memakai seragam salju nih guys, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia bilang jagawana itu langsung menghilang seperti sihir di hadapannya. Kemudian Yigeng pun menunjukkan foto Hyunjo bersamanya. Dan Dawon pun membenarkan bahwa orang itulah yang ada di Gunung Jiri ketika dia memasang kamera. Yigeng pun langsung membawa Dawon ke rumah sakit untuk melihat keadaan Hyunjo di rumah sakit. Yigeng bercerita tentang Hyunjo yang bisa melihat kejadian berbahaya yang akan terjadi di Gunung Jiri. Setelah itu kita dibawa ke masa lalu di tahun 2019 saat Festival Perkumpulan Taman Nasional Gunung Jiri diadakan. Yigeng mengenang momen itu dan berharap momen itu dapat terulang kembali saat dia dan Hyunjo dapat bersenang-senang dan menjaga Gunung Jiri secara bersama-sama. Pada hari itu mereka sedang mengadakan rapat untuk mencegah kebakaran hutan. Mereka dibagi tim, ada yang berpatroli di gunung untuk mencegah orang menyalakan api, dan ada yang bertugas di bawah untuk mengecek peralatan pemadam agar sesuai standar dan bisa dipakai nantinya. Saat cuaca panas, suhu bisa meningkat jika ada yang menyalakan api di gunung, dan itu bisa membuat kebakaran dengan suhu udara yang meningkat di sana. Hyunjo sekarang kebagian berjaga di bawah dan mengecek peralatan pemadam bersama Yang Sun. Saat Hyunjo ingin mengambil spanduk peringatan tentang kebakaran hutan, ada informasi bahwa telah terjadi kebakaran hutan di gunung, yang akhirnya semua tim pemadam dan relawan dikerahkan untuk memadamkan api. Akhirnya setelah sekian lama memadamkan api itu pun dapat padam. Saat Hyunjo membuka kardus yang berisi spanduk peringatan kebakaran, dia melihat spanduk itu tidak sama dengan apa yang dia lihat di bayangannya. Spanduk yang ada di bayangannya mempunyai warna yang berbeda dengan spanduk yang ia bawa. Ternyata setiap tahun spanduk peringatan itu berbeda desain guys. Dan spanduk yang ia lihat di bayangannya itu adalah spanduk tahun lalu. Hyunjo pun memberitahu Yigeng tentang hal itu. Akhirnya mereka langsung menanyakan pada kolektor herba di mana spanduk itu berada.
Karena kolektor herbalah yang biasa mengambil spanduk itu ketika musim telah berakhir. Karena spanduk itu kedap air, jadi bisa mereka manfaatkan. Kolektor herba pun memberitahu bahwa spanduk itu ia simpan di gudang miliknya. Akhirnya Hyunjo pergi ke gudang. Ketika Hyunjo sampai di gudang, dia pun melihat spanduk itu dan ada anak kolektor herba juga sedang bermain di sana. Hyunjo pun masuk ke gudang dan tiba-tiba ada yang mengunci gudang itu dari luar. Entah siapa yang menguncinya. Sepertinya orang itu adalah orang yang memerintahkan Siwok untuk membunuh Yang Sun. Karena setelah Siwok mati dan Yang Sun gagal dibunuh, dia mengalihkan targetnya kepada Hyunjo. Tak lama kemudian ada laporan kebakaran hutan lagi. Kali ini kebakaran akan dahsyat dari sebelumnya, karena kejadiannya di malam hari, yang biasanya angin akan bertiup dari atas ke bawah gunung, yang artinya itu membahayakan pemukiman di sekitar gunung. Di gudang, Hyunjo sedang berusaha keluar dan dia melihat api di sekitaran gudang. Gudang itu sengaja dibakar untuk membuat Hyunjo celaka. Di sisi lain, Yigeng sedang mencoba turun. Saking buru-burunya, Yigeng terperosot jauh ke bawah dan berhenti tepat di samping tulang belulang manusia. Jasad siapakah dia? Dan bagaimana nasib Hyunjo di gudang? Mari kita temukan jawabannya di episode yang akan datang.